Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Sabila dengan NIM 220523605865 dari Offering 13AB. Nah, di sini saya akan menunjukkan tutorial bagaimana cara membuat solver analisis, reaksi, dan gaya dalam balok. Nah, yang pertama ini menggunakan Microsoft Visual Basic. Nah, yang pertama kita telah menginstal Microsoft Visual Basic-nya. Lalu kita buka. Nah, yang pertama ini telah menunjukkan standar EXE. Nah, lalu klik open. Kita perbesar formnya. Lalu kita mengganti nama formnya yaitu menjadi form balok. Nah, untuk tutorial pertama di sini saya akan menunjukkan tutorial cara menghitung reaksi perletakan dan momen pada reaksi akibat. Nah, lalu kita ganti caption menjadi perhitungan reaksi perletakan dan momen pada reaksi akibat. Nah, lalu selanjutnya kita mengganti font menjadi Tahoma. Untuk font stylenya kita bold dan untuk size-nya ukuran 12. Klik OK. Nah, jika kita mengganti fontnya dari awal dari font ini, itu fontnya akan otomatis sama seperti font pada form ini. Lalu selanjutnya kita membuat frame terlebih dahulu. Untuk ukuran dapat kita sesuaikan. Kita membuat 2 frame. Nah, lalu kita mengganti caption frame-nya terlebih dahulu. Kita ganti menjadi input panjang balok dan beban. Nah, untuk frame keduanya kita ganti captionnya juga menjadi output reaksi dan momen. Lalu selanjutnya kita membuat label. Kita membuat 3 label di sini. Untuk ukuran kita samakan saja. Lalu selanjutnya kita membuat 3 label di sebelah frame outputnya juga. Untuk ukuran kita samakan juga. Nah,
Jika sudah, kita ganti captionnya. Untuk label pertama kita ganti captionnya dengan panjang balok. Untuk label 2 kita ganti captionnya menjadi beban P. Untuk yang label 3 kita ganti captionnya menjadi posisi beban A. Lalu untuk label 4-nya kita ganti captionnya menjadi reaksi VA. Lalu label 5 kita ganti reaksi VB. Label 6 kita ganti momen P. Nah, jika sudah, kita buat text box-nya. Untuk ukuran kita kira-kira saja. Kita buat text box-nya 3 di frame input dan 3 di frame output juga. Untuk ukuran di sininya kita samakan saja ukurannya. Sudah, kita ganti name-nya pada setiap text box-nya. Ini ya untuk text sub, dan hapus tulisan yang ada di teks ini pada propertiesnya, ini dihapus pada setiap text box-nya. Nah, ini namanya belum diganti, berarti kita ganti dengan teks L. Lalu di sini kita ganti namanya untuk teks P. Kita ganti teksnya juga. Lalu di sini kita ganti teks A. Lalu untuk teksnya kita hapus juga. Di sini juga namanya kita ganti teks R menjadi teks RA. Untuk teksnya kita hapus. Di sini kita ganti teks ERB. Lalu untuk teksnya kita hapus juga. Di sini kita ganti teks M. Untuk teksnya juga kita hapus. Jika sudah, kita buat comment buttonnya. Kita buat 2 comment button di sini. Untuk ukuran bisa kita samakan saja. Nah, ini untuk namanya kita ganti menjadi CMD hitung, dan untuk captionnya kita ganti hitung. Untuk komen 2 kita ganti CMD selesai untuk nama, dan untuk caption kita ganti selesai. Nah, lalu kita klik 2 kali untuk menuju halaman kodenya. Nah, di sini sudah menuju private sub CMD hitungnya. Lalu kita tulis
kodenya, yaitu kita ketik kodenya, yaitu L sama dengan val L dikali teks, lalu P sama dengan val dikali dengan val dikali teks P dikali teks, lalu val sama dengan val kali teks A dikali teks RA sama dengan P dikali L min A R L R B dengan P kali A L, lalu M sama dengan RL dikali A, lalu yang teks RA dikali teks sama dengan RA teks RB kali teks sama dengan RB M dikali P teks sama dengan M. Nah, jika kode pada private sub CMD hitungnya sudah kita ketik, lalu kita beralih pada CMD selesainya. CMD selesainya kita klik load me. Nah, lalu kita ketik deklarasinya, yaitu dengan mengenter private sub CMD hitung. Kita enter, lalu kita tulis di sini dim L, P, A, RA, RB, M a single. Nah, untuk deklarasi, kode deklarasi dan kode private sub CMD itu nih, CMD selesainya sudah kita ketik. Lalu kita coba untuk perhitungannya, yaitu dengan ketik ini restore, lalu klik penurunan dan klik start. Nah, untuk ukurannya ini kita sesuaikan saja. Nah, di sini kita coba masukkan nilai 10, 6, dan 4. Lalu kita coba untuk klik hitungnya. Nah, sudah muncul jawabannya dan ini adalah benar. Lalu coba kita masukkan nilai yang lain. Panjang baloknya tetap 10, lalu untuk beban B nya 4, dan posisi beban A nya adalah -1. Nah, di sini pada reaksi VB dan momen P nya itu menghasilkan nilai negatif, dan ini nilainya adalah kurang tepat. Coba kita masukkan nilai lainnya. Untuk panjang baloknya tetap, beban P nya 2, kita masukkan 2, lalu posisi beban A nya kita masukkan 13. Kita coba hitung. Nah, untuk hasil reaksi VA dan momen P nya itu juga minus, dan di sini tuh kurang tepat. Coba kita masukkan
nilai, coba kita masukkan nilai yang lain dengan panjang baloknya itu 0, lalu beban P nya itu tetap 2, dan posisi beban A nya itu 6. Nah, kita coba hitung. Nah, di sini terdapat error. Lalu kita coba lihat debugnya. Nah, di sini terlihat bahwa kesalahan dapat dimulai terdapat pada RA. Nah, maka dari itu kita tambahkan kodenya agar lebih sempurna dan agar jawaban juga lebih tepat. Nah, kita tambahkan kodenya yaitu dengan memberi kondisi sama dengan A 0 and lalu if kondisi, then ini kita tab RB, untuk RB, RA, RB, RM, EM nya kita tab. Nah, lalu ini kita tab juga. Nah, kita temukan else, ini kita tab teks RA dikali teks dengan 0 untuk teks RB kali teks sama dengan 0 teks M dikali teks sama dengan 0 juga, and if. Nah, kita sudah tambahkan kodenya pada private sub CMD hitung, lalu kita tambahkan deklarasinya juga. Kita tambahkan dim kondisi bulan kondisi plus bulan. This isn't related your project. Okay. Nah, jika kita sudah tambahkan deklarasi, lalu kita sudah tambahkan kode private pada private sub CMD hitungnya. Lalu kita coba lagi untuk merun. Kita coba. Nah, kita coba masukkan angka yang nilai yang pertama, yaitu dengan memasukkan 10, 6 dan 4. Kita coba begitu. Nah, untuk hasilnya tetap sama, maka ini kodenya adalah benar. Lalu kita coba masukkan angka lain, yaitu ini tetap 10, ini 4, dan posisi beban A nya minus 1. Kita coba hitung. Nah, jika hasilnya 0, maka kode yang kita ketik ulang tadi itu sudah benar. Dan kita coba masukkan nilai yang lainnya juga lagi seperti tadi, 2 dan 13. Nah, ini tetap 0, hasilnya tidak minus 0 lagi. Dan kita coba masukkan nilai yang terakhir dengan panjang baloknya 0 dan ininya tetap 2, posisi beban A nya 6. Nah, kita coba hitung. Nah, 6. Berarti
kode yang kita ketik tadi adalah benar, kita klik selesai, lalu kita exit dan ini kita perbesar lagi. Nah, lalu selanjutnya kita buat command hitung dengan menu editor. Nah, untuk caption kita buat hitung, lalu ini untuk menu hitung, kita next. Selanjutnya kita ketik caption selesai. Untuk name-nya kita ketik selesai. Nah, jika sudah, kita klik OK. Kita beralih lagi ke laman kodenya. Nah, di sini kita beralih ke menu hitung. Menu hitungnya kita ketik yaitu dengan cmd hitung underscore klik. Nah, lalu kita beralih pada menu selesainya. Di sini kita coba menyalin dengan, nah, lalu kita beralih pada menu selesainya. Menu selesainya kita ketik unload me. Nah, di sini kita tambahkan juga dengan private sub dari form. Kita beralih pada form. Nah, kita ketikkan form balok top sama dengan 0, form balok titik f sama dengan 0, untuk form balok height sama dengan 0, sama dengan 8000. Untuk form balok kali width sama dengan 12.000. Nah, jika sudah selesai semua kode yang kita ketik, kita coba kembali untuk run. Nah, kita coba apakah langkah yang kita gunakan adalah benar untuk menggunakan cmd hitung yang kita buat dengan menu editor tadi. Kita coba masukkan tetap seperti tadi 10, 6, dan 4. Salah, kita gunakan ini. Nah, hasilnya tetap sama, maka ini langkah yang kita gunakan adalah benar. Kita coba untuk nilainya 10, ini 4, lalu ininya minus 1. Nah, hasilnya 0, maka 4, coba kita 0, di sininya 2, di sininya 6. Kita coba dengan ini. Nah, hasilnya tetap 0, maka langkah yang kita gunakan adalah benar. Kita klik selesai. Nah, itulah langkah-langkah untuk menghitung reaksi perletakan dan momen pada reaksi akibat. Lalu kita ke tutorial selanjutnya, yaitu tutorial selanjutnya adalah menghitung momen dan geser pada balok di atas 2 tumpuan. Nah,
Yaitu caranya adalah kita menata ulang kita sorry nah, kita menata ulang pada form baloknya. Kita tata ulang sorry untuk form inputnya ini kita dapat menambahkan label. Kita dapat menambahkan labelnya. Ukurannya kita samakan saja. Sorry. Nah, kita buat text boxnya juga. Untuk ukuran juga kita samakan agar terlihat lebih rapi. Nah, jika sudah, kita ganti captionnya menjadi jarak X dengan satuan meter. Nah, untuk teksnya juga kita ganti teksnya menjadi teks X. Nah, lalu untuk tulisan teks pada propertiesnya kita hapus juga. Nah, jika sudah, ini kita tambahkan, untuk captionnya kita tambahkan satuannya yaitu meter. Lalu untuk beban P nya juga kita tambahkan satuannya yaitu kilonewton. Untuk posisi beban A nya ini kita ganti dengan captionnya posisi beban P dengan satuan meter. Nah, jika sudah, untuk frame satunya sudah selesai seperti itu, lalu kita beralih pada frame 2. Nah, untuk frame 2 nya, pada frame 2 ini kita tambahkan frame lagi untuk menaruh pindah terlebih dahulu. Kita sorry. Untuk momen P nya ini kita pindahkan ke frame 3. Kita rapikan saja. Nah, ini kita rapikan.
ini juga kita naikkan agar terlihat lebih rapi. Jika sudah, kita ganti caption frame-nya menjadi perhitungan momen. Nah, sebelumnya kita tambahkan juga reaksi pada frame-nya, frame kedua. Ini untuk reaksi VA-nya kita tambahkan satuannya. Reaksi VB-nya juga pada captionnya kita tambahkan satuannya. Nah, ya sudah, kita beralih pada frame 3. Pada frame 3 untuk kita tambahkan label, satu label lagi. Kita samakan saja ukurannya agar terlihat lebih rapi juga. Kita tambahkan text box-nya juga. Nah, kita ganti captionnya. Kita ganti untuk momen di P dengan satuan kilo Newton meter. Untuk labelnya kita ganti juga captionnya, yaitu momen di X dengan satuan kilo Newton meter. Nah, untuk teksnya ini kita ganti teks MX. Untuk tulisan teksnya kita hapus. Nah, untuk text boxnya di momen di P ini itu kita ganti juga, yang awalnya teks M saja kita tambahkan dengan teks MP untuk name-nya. Nah, kita tetap. Jika sudah, kita rapikan untuk komen hitungnya sama komen selesainya. Nah, jika sudah, kita klik hitung 2 kali untuk menuju laman kode. Kita bisa saja tidak. Nah, untuk deklarasinya kita edit sedikit, yaitu dengan menambahkan MP, MX, dan X. Nah, untuk seperti itu kita edit langsung saja. Kita edit yaitu dimnya L, P, A, R, A, R, B. Kita tambahkan di sini MP, lalu MX, lalu MX. Nah, jika deklarasinya sudah selesai, kita beralih pada kemen hitungnya. Untuk kemen hitungnya ini kita edit sedikit karena perhitungannya ini sedikit berbeda, ya. Nah, di sini kita edit seperti kita tambahkan di sini, tambahkan X sama dengan val text X kali text. Nah, untuk kondisinya kita tambahkan sedikit dengan menambahkan N X lebih dari 0, N X
seperti ini. Lalu kondisi dan RA-nya kita tetap, RB-nya tetap, untuk M-nya juga kita tetap. Di bawahnya kita tambahkan if X lebih dari A, then kita tambahkan untuk tab, kita tab X sama dengan RA dikali X minus P dikali dalam kurung X minus A. Nah, seperti ini. Lalu kita tambahkan else, kita tab lagi, kita ketik X sama dengan RA dikali X. Nah, untuk teks RA dikali teks ini sama dengan RA dikali ini konversi 101.971.6213. Nah, ini untuk RW-nya itu juga sama, kita copy saja langsung. Untuk teks M-nya ini kita tambahkan dengan teks MP, lalu kita tambahkan teks MX dikali teks sama dengan X. Nah, untuk ini else teks RA teks sama dengan 0, ini kita tambahkan teks MP, bawahnya juga teks MX dikali dot teks sama dengan 0. Nah, untuk CMD selesainya kita biarkan saja, kita beralih ke menu hitung. Nah, untuk menu hitungnya kita ganti langsung saja menjadi CMD hitung skor. Nah, selesainya jika tidak bisa berarti kita copy saja dari menu, hitung. Kita copy saja dari CMD hitung. Nah, kita sudah. Untuk menu selesainya kita biarkan unlock. Nah, langsung saja kita coba restore lalu run. Kita menuju perhitungannya. Kita coba masukkan dengan angka 10. Ininya 6, di sini 4, di sini 7. Lalu kita coba langsung saja dengan klik hit komputer. Terdapat kesalahan yaitu pada CMD hitungnya, yaitu kita lihat di sini private, salahnya pada private CMD hitungnya itu else L kemudian ya benar X and R A P P.
ini masukkan and if di sini. Nah, kita coba lagi untuk di restore, lalu kita enter lebih dahulu ya. Ini kita besar, kita restore, lalu kita run. Kita coba masukkan dengan angka seperti tadi 10, ini 6, ini 4, ini 7. Coba kita hitung. Nah, dua jawabannya dan jawabannya adalah benar. Kita coba lagi, kita tetap 10, 6, 4. Ininya coba kita 12. Nah, jika hasilnya muncul seperti ini, maka benar angka yang kita gunakan. Lalu kita coba untuk ya 7 untuk menggunakan menu hitung dan menu selesai. Untuk menu hitungnya kita coba. Oh iya, kita lupa menambahkan and if-nya pada private sub menu hitung di sini. Kita menggunakan, langsung saja kita immediate end. Kita run langsung. Kita gunakan dengan angka yang seperti tadi, 10, 6, 4, 7. Kita menggunakan menghitung dan keluar jawabannya, dan jawabannya sama seperti tadi, maka langkah yang kita gunakan sudah tepat. Kita coba masukkan 13 juga, 12. Lalu kita hitung. Nah, keluar jawaban seperti ini, maka jawabannya sudah tepat dan inilah selesai. Lalu kita beralih pada tutorial selanjutnya, yaitu cara menghitung reaksi perletakan. Nah, di sini pada reaksi perletakan ini tuh kita tata ulang kembali untuk formnya. Untuk formnya kita ganti captionnya terlebih dahulu. Kita tata ulang, yaitu seperti ini. Oh, sorry. Kita pindahkan saja jarak M-nya sejajar dengan panjang balok. Kita hapus label beban P-nya. Untuk textbox-nya juga kita hapus. Kita hapus posisi beban P-nya juga. Untuk textbox-nya juga kita hapus. Pada frame ini, pada frame 1 kita ganti captionnya menjadi data panjang balok. Nah, kita rapikan. Lalu untuk frame keduanya kita perbesar. Untuk frame 3-nya kita perbesar juga. Sorry. Lalu momen di X kita pindahkan ke sebelah sini, labelnya dan text boxnya. Untuk momen di P-nya kita hapus langsung saja.
Nah, untuk reaksi VA, label reaksi VA dan reaksi VB dan text boxnya kita pindahkan ke frame 3. Sudah. Nah, kita ganti caption frame 3-nya yaitu menjadi reaksi peletakan. Nah, untuk frame 2-nya kita buat 6 label. Sorry. Kita samakan ukurannya agar terlihat lebih rapi. 3 di sebelah kiri dan 3 di sebelah kanan. Nah, jika sudah kita buat text boxnya juga. 3 di sebelah kiri dan 3 di sebelah kanan juga. Kita samakan ukurannya agar terlihat lebih rapi. Nah, jika sudah, oh sorry, kita rapikan terlebih dahulu. Sudah rapi, kita edit caption setiap labelnya. Untuk label ini kita ganti dengan beban P1 dengan satuan kilonewton. Lalu di sini kita ganti captionnya menjadi beban P2 dengan satuan kilonewton juga. Di sini kita ganti captionnya menjadi beban P3 dengan satuan kilonewton. Nah, untuk label di sini kita juga ganti captionnya yaitu dengan posisi beban A1 dengan satuan kilonewton.
Nah, untuk di sini kita ganti juga captionnya menjadi posisi beban A2 dengan satuan kilo Newton. Untuk label ketiganya juga kita ganti dengan posisi beban A3 dengan satuan kilonewton. Nah, lalu kita beralih pada teksnya. Text boxnya kita ganti teks, untuk ini kita ganti teks P1. Untuk tulisan teks pada propertiesnya kita hapus. Nah, sama juga kita ganti P2. Untuk teksnya kita hapus. Di sini kita ganti teks P3, teks di sini kita ganti teks A1. Untuk teksnya kita hapus juga. Kita ganti teks A2. Untuk teksnya kita hapus juga. Di sini kita ganti teks A3 yang terakhir. Kita hapus. Nah, sudah kita ganti frame 2-nya. Untuk captionnya kita ganti data beban terus. Nah, jika sudah, coba kita cek teksnya apakah sudah benar, karena jika salah untuk dimnya itu tidak terhitung. Nah, sudah benar. Kita rapikan command hitungnya sama command selesainya. Nah, langsung saja kita klik dua kali pada command hitungnya untuk menuju halaman. Di sini tadi kan 4 kan yang tidak penting-penting dihapus saja. Nah, kita beralih pada deklarasi terlebih dahulu. Kita edit deklarasinya, yaitu dengan memasukkan tambahan teks tadi, yaitu dim L P sama A nya kita hapus. Kita langsung saja RA RB, MP nya kita hapus, MX nya tetap, M tetap, X tetap. Kita tambahkan P1, P2, P3, A1, A2, dan A3. Nah, jika sudah kita langsung saja beralih pada private subject dihitungnya. Kita edit agar lebih sempurna saat melakukan perhitungan. Nah, untuk perhitungan private subject dihitung itu kita ini dihapus saja persamaannya. Kita hapus, kita tambahkan dengan P1, P2, P3, A1, A2, A3, yaitu P1 sama dengan val P1 dikali X. Kita masukkan P2 sama dengan val teks P2 dikali teks
sama dengan file teks P3 dikali teks, lalu A1 file teks A1 dikali teks A2 sama dengan file teks A2 dikali teks, lalu A3 sama dengan file teks A3 dikali teks. Nah, jika sudah, kita edit pada kondisinya itu sama dengan ini A1 lebih dari 0 dan A1 ini kita hapus, A1 lebih kecil dari A2 and ini kita hapus saja, kita ganti A2 lebih besar dari A1 and A2 lebih kecil dari A3. Nah, kita tambahkan lagi N A3 itu lebih besar dari A2 N A3 itu lebih kecil dari Nah, sudah kondisi dan untuk RA nya kita ubah jadi P1 dikali L min A1 per L dikali P2 ditambah P2 P1 dikali L min A1 per L ditambah P2 dikali L min A2 dibagi L ditambah P3 dikali dalam kurung L min A3 Nah, untuk RB nya itu juga sama, kita copy saja langsung sama seperti ini, tapi sedikit kurang, ini dibagi L, ini juga dibagi L. Nah, untuk M nya kita hapus langsung saja, if nya kita ganti untuk A1, lalu M kita ganti menjadi M menjadi M sama dengan yaitu RA dikali X. Nah, lalu selanjutnya kita tambahkan else if X A1 lalu N X A2 dan ini kita ganti M sama dengan RA dikali X minus P1 dikali
dikali dalam kurung X minus A1. Nah, lalu kita tambahkan else if lagi. Else if X lebih besar dari A2 and X nya itu A3, dan nya ini tuh kita tab M sama dengan RA dikali X minus P1 dikali dalam kurung X minus A1. Tapi di minus lagi, di minus P2 dikali dalam kurung X minus A2. Nah, kita tambahkan else, kita tab. Nah, di sini itu M lagi sama dengan ini kita copy saja dari sini, dari copy terus di sini. Nah, kita tambahkan minus P3 dikali X minus A3. Nah, jadi seperti ini. And if teks RA nya tetap, teks RB nya tetap, teks MP nya kita hapus, teks MX tetap, lalu else teks RA tetap, RB tetap. Nah, teks MP nya ini kita hapus, and if. Nah, lalu untuk menu hitungnya juga kita ganti, yaitu dengan mengcopy dari CMD hitung kodenya, lalu kita paste pada menu hitungnya. Nah, jika sudah untuk kode CMD selesai, kode form sama menu selesainya itu tetap biarkan saja. Lalu kita langsung saja restore, run. Kita coba. Untuk panjang baloknya kita masukkan 10, jaraknya kita coba cari 7, lalu beban P1 nya 2, ini beban P2 nya 3, beban P3 nya 4. Kita coba masukkan saja. Lalu posisi beban A1 nya itu 3, posisi beban A2 nya itu di 5, posisi beban A3 nya di 9. Nah, kita coba hitung dengan command hitung dulu. Nah, keluar hasilnya. Maka langkah kode yang kita lakukan itu sudah benar. Lalu kita coba masukkan nilai dengan nilai yang berbeda, tetapi menggunakan command hitung yang ada di atas. Ini yang ada di atas yang telah kita buat di menu editor. Kita coba masukkan ini di jarak ke 6. Lalu kita coba. Nah, ini hasilnya seperti ini. Maka langkah yang kita gunakan sudah tepat. Kita langsung saja klik selesai, exit. Ini kita perbesar saja, kita menuju pembalok, lalu kita save project kita itu dengan klik menu file tadi ini, lalu klik save project as.
kita beralih pada sebuah data yang ingin kita simpan itu, project ini tuh disimpan di mana. Lalu kita beri nama sesuai keinginan kita agar kita tidak lupa. Di sini saya memberi nama dengan form balok dengan yang ke. Nah, lalu kita langsung saja klik save. Ini projectnya, project analisis reaksi, dan lalu kita langsung saja klik save. Ini yes, ini cancel. Nah, itulah tutorial cara membuat solver analisis reaksi dan gaya dalam balok. Baik, sekian, terima kasih. Mohon maaf jika terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.